sahabat Suara Hukum, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan tentunya semoga kamu semua bahagia dimanapun berada. Senang sekali karena saya Brigita Manohara kali ini bisa menyapa sahabat Suara Hukum semuanya dalam podcast Suara Hukum. Dan podcast ini buat yang belum kenal merupakan podcast yang sengaja diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk bisa memberikan pencerahan dan tentunya mengedukasi termasuk juga mensosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan mengenai fenomena ataupun kejadian-kejadian hukum yang terjadi di sekeliling kita. Nah, di episode kali ini sangat menarik karena bagi sahabat Suara Hukum semuanya tentu belakangan fokus dan mengikuti terus bagaimana kemudian perkembangan dari dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu oknum dari pejabat pajak. Nah, pasti sudah pada kenal ya sahabat Suara Hukum, ada oknum RA yang pada akhirnya setelah melalui drama panjang ini akhirnya menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Dan bahkan keluarganya ini termasuk juga anaknya saat ini juga tengah melalui proses hukum untuk kasus penganiayaan terhadap David. Nah, kalau mungkin sahabat Suara Hukum juga sudah mendengar, membaca dan mengikuti berbagai macam informasi dari platform media, baik media mainstream maupun sosial media. Nah, sekarang di podcast Suara Hukum kali ini saya akan mengajak sahabat Suara Hukum semua untuk bisa menggali lebih jauh bagaimana kemudian pencucian uang itu dan hukum yang berlaku mengenai tindak pencucian uang itu seperti apa. Saya sudah bersama dengan narasumber spesial yang kalau ngikutin mengenai fenomena pencucian hukum oleh oknum RA ini tentu sudah banyak mendengar nama beliau. Beliau adalah Dr. Yunus Hussein SHLLM yang merupakan ahli hukum perbankan. Beliau juga merupakan Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pertama dan terlama di Indonesia. Saya langsung sapa saja Pak Dokter, apa kabar? Ya, baik-baik. Sehat ya Pak Dokter ya? Mudah-mudahan harus terus sehat ini karena pandangan beliau ini juga bisa mencerahkan banyak orang yang ingin tahu berkaitan mengenai hukum perbankan itu sendiri. Dan yang menariknya ini sahabat Suara Hukum semua, beliau ini juga merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pak Yunus, ini kan kalau kita mengikuti perkembangan kasus yang belakangan, bukan cuma mengenai penganiayaan tetapi juga dugaan pencucian uang, tapi juga ada flexing dan lain-lain. Kayaknya semua mata tertuju di kasus tersebut. Ya. Nah, tapi kita kan nggak ngerti nih Pak Yunus ya tentunya berkaitan mengenai pencucian uang itu sendiri. Nah, ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak Yunus? Makasih. Jadi konsepnya kita buat sederhana saja. Apa itu tindak pidana pencucian uang? Yaitu untuk setiap perbuatan, usaha ataupun tindakan yang berusaha untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga kelihatannya seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Jadi ada pidana, ada hasilnya, disembunyikan asal-usulnya sehingga kelihatannya seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Itu pengertian yang populer. Kalau dilihat di undang-undang yang berlaku sekarang, Undang Nomor 8 tahun 2010, pengertiannya terlalu legalistis karena merujuk pada pasal 3, 4, dan 5 ya, pasal-pasal kriminalisasi. Buat orang awam yang membaca, dia harus melihat pasal-pasal kriminalisasi, kadang-kadang tidak begitu mudah mengerti. Nah, itu resminya di undang-undang seperti itu. Jadi kita buat definisi yang lebih populer seperti itu. Dan cuci uang itu hanya ada 3 saja. Diatur di pasal 3, 4, dan 5. Kalau pasal 3 itu intinya ada pada 2 kata kalau menurut konvensi UN Convention Against Transnational Organized Crime yang kita ambil ke undang-undang kita ya, di pasal 3, 4, dan 5. Intinya pasal 3 itu sebenarnya ada conversion and transfer ya. Mengubah bentuk hasil kejahatan atau memindahkan. Ataupun perbuatan lain yang intinya 2 itu juga gitu. Kalau tujuannya menyembunyikan, menyamarkan harta yang berasal dari pidana, dianggap satu perbuatan pidana baru yaitu cuci uang. Itu pasal 3, ancamannya paling berat ya.
eh, 20 tahun denda 10 miliar. Hmm. Kemudian ada yang kedua pasal 4. Pasal 4 itu tidak banyak transaksi, tidak banyak dinamika terhadap hasil kejahatan itu. Cuman ada upaya menyembunyikan, menyamarkan asal usul, keberadaan, peralihan, kepemilikan yang sebenarnya. Kalau pertama banyak transaksi, pasal 3, pasal 4 enggak. Misalnya begini, si pelaku kejahatan meminjam KTP orang, pakai KTP palsu, pakai perusahaan untuk bersembunyi. Enggak banyak transaksi, tapi dia pakai identitas orang lain untuk bersembunyi, untuk menyembunyikan asal usul, keberadaan harta yang berasal dari tindak pidana. Nah, hukumannya lebih ringan sedikit dendanya ya. Dan yang terakhir pasal 5. Pasal 5 ini mirip pasal 480 KUH pidana penadahan. Pasal 5 itu intinya menerima, menguasai dan menggunakan hasil tindak pidana. Tidak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan, tidak ada sama sekali. Karena dia lebih banyak menikmati. Lebih banyak menikmati. Misalnya contoh kasus yang pernah ada dulu, ada untuk TPPU, ada pelaku utama Malindadi, kemudian dia nikah, ada Andika Gumilang yang banyak menerima, menguasai dan menggunakan hasil pidana. Dua-duanya dipidana, satu pakai pasal 3, satu pakai pasal 5. Pasal 5 suaminya karena dianggap hanya menikmati dan menggunakan saja. Nah, itulah 3 macam tindak pidana yang jurisprudensinya udah banyak. Kalau pasal 3 itu udah 300-an udah ada ya. Pasal 4 dikit, pasal 5 lebih banyak, tapi ada jumlah orang yang menerima hasil kejahatan sudah juga dipidana oleh pengadilannya. Itu situasi yang sekarang ya. Dan apakah cuci uang itu banyak di Indonesia? Kembali ke banyaknya tindak pidana yang melahirkannya, tindak pidana asal. Kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PPATK dan instansi terkait, termasuk dengan berbagai kampus ya, di Indonesia itu pencucian uang paling utama berasal dari korupsi. Itu paling tinggi sekali, tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun ya. Yang kedua dari narkotika. Kita tahu narkotika kan cukup banyak ya, bahkan melibatkan penegak hukum bermain narkotik ini ya, semua udah tahu. Kemudian yang ketiga tindak pidana perpajakan, terutama oleh taxpayer, wajib-wajib pajak ya. Bisa dia bermain sendiri, mungkin juga bermain sama oknum, bisa-bisa saja. Yang keempat ada perbankan. Nah, ini perbankan ini risikonya menengah, sama dengan lingkungan hidup. Itu juga banyak melahirkan TPPU. Seharusnya sistem yang ada dalam TPPU, baik sistem pelaporan transaksinya, analisis oleh PPATK, penyidikan oleh penegak hukum, penuntutan oleh jaksa, putusan pengadilan, seharusnya menyambung sejalan dengan tadi risk assessment tadi. Kalau banyak dari korupsi, narkotik dan pajak, harusnya laporan, penyelidikan, penuntutan harusnya banyak, karena itulah yang sumber utamanya. Nah, kadang-kadang tidak begitu nyambung antara laporan, analisis, penyelidikan, penuntutan dengan kasus-kasus yang banyak melahirkan cuci uang tadi, korupsi, narkotik, pajak, perbankan. Kadang-kadang tidak begitu sejalan lah. Ya. Tapi kalau kita melihat ini kan belakangan memang banyak yang kemudian sebenarnya tidak tahu, tapi pada akhirnya ikut begitu ya. Jadi terlibat dalam pencucian uang itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian yang tadi pasal 5 ini banyak orang yang dimungkinkan bisa terlibat di pasal 5 ini kan Pak, yang kemudian menikmati karena ada transferan, ada yang diberikan. Nah, ini identifikasinya mana yang masuk pencucian uang dan tidak itu seperti apa? Jadi pasal 5 itu dia menerima, menguasai, menggunakan. Mana yang merupakan cuci uang kalau dia mengetahui atau patut menduga bahwa harta itu berasal dari tindak pidana. Nah, bisa dia tahu, bisa juga dia karena kelalaiannya dia harusnya menduga itu hasil pidana. Misalnya begini, dalam kasus impor daging sapi misalnya yang diperiksa oleh KPK, ada orang-orang menerima pembayaran dari salah satu tersangka ya, Pak Tona namanya, terima jam mahal, terima US dollar misalnya. Lah harusnya orang tuh berpikir, ini Indonesia kok ngasih dolar, kan bukan alat pembayaran yang sah. Terus tidak ada underlying transaction, kenapa tiba-tiba kok ngasih saja kok baik benar gitu.
Padahal sementara kerjaan si yang bersangkutan tidak begitu jelas. Ya. Harusnya dia menduga ada sumber lain yang tidak sah terkait dengan pemberian-pemberian ini. Jadi dalam hidup ini memang selain kita tidak melakukan kejahatan, kita harus lebih waspada. Kalau yang orang ngasih sesuatu pun kita harus kritis. Gitu. Tanya ini duit apa ini dari mana gitu, supaya nggak terbawa-bawa gitu. Karena Malinda di itu adik iparnya pun terkena juga gara-gara kasus ini, bukan hanya suaminya ya. Ya jadi keluarga pun bisa terselamatkan kalau kita lebih hati-hati gitu. Jadi memang hal-hal yang berkaitan mengenai pencucian uang ini bisa meluas apabila kita tidak was-was atau tidak waspada dalam tanda petik tadi ya Pak ya. Harus benar-benar tahu dan kritis mengenai apa yang kemudian diduga mengenai pencucian uang itu. Nah tadi Bapak sudah jelaskan mengenai indikatornya, mengenai pasal yang dimungkinkan untuk dijeratkan kepada yang diduga pelaku, mulai dari tadi pasal 3, 4, 5 terutama yang lebih sering digunakan, dan ternyata jurisprudensinya itu udah banyak sekali. Ada lebih dari 300 tadi Bapak sampaikan. Nah, ini kalau dari hasil analisis nih Pak, dengan apa yang kemudian sampai sekarang kok malah makin banyak sepertinya ya Pak ya. Nah, ini ada fenomena apa sih Pak? Jadi kenapa dia masih banyak cuci uang? Karena pidana asal itu masih banyak. Korupsi tinggi, pasti cuci uang juga kecenderungannya tinggi. Kita kan misalnya corruption perception index kita dari 38 turun ke 34. Timur Leste naik dari 42. Kita kalah sama negara yang baru lahir kemarin sore gitu. Kita sama negara tetangga banyak kita di bawah itu ya. Sebenarnya ini agak malukan ya. Selama pidana asal itu tinggi, korupsi, narkotik ya tinggi, maka kecenderungan pasti tinggi. Dan kalau mengenai modus cuci uang itu sendiri, modusnya itu terus berkembang sesuai dengan ya inovasi. Para kriminal juga berinovasi, siapa bilang enggak gitu. Tapi kalau mau bicara modus-modus utamanya ya, pertama dulu Egmont Group itu perkumpulan PPATK sedunia pernah meneliti di dunia ini modus apa yang paling utama. Ternyata ada 5 yang utama. Pertama yang namanya bahasa Inggris ya, concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Ini banyak dilakukan oleh beneficial owner, pemilik manfaat. Contohnya kasus di Indonesia ada 3 kasus utama, kasus Hambalang ya. Ada pelaku utama tuh punya perusahaan sampai 160-an. Waktu Hambalang dia pakai 30-an kurang lebih. Ada kasus IKTP. Mantan legislator, bos legislator kita punya perusahaan PT Murakabi Sejahtera. Dia nggak duduk di situ, nggak jadi apa-apa, tapi dia controlling, mengendalikan sebagai beneficial owner. Waktu di pengadilan dia bilang, Pak saya nggak pernah terima duit. Benar Bapak nggak terima, saya bilang. Tapi perusahaan yang Bapak kendalikan terima, rekeningnya nambah. Sama aja Bapak juga yang terima manfaat dari situ. Jadi pertama concealment within business structure. Yang kedua namanya misuse of legitimate business. Memanfaatkan jalur atau bisnis yang sah dari orang lain. Seringkali tanpa sepengetahuan orang itu. Ya, di dalam bahasa money laundering namanya kuku smarfing ya. Kuku smarfing itu burung pelatuk yang suka bertelur di sarang burung lain. Burung lain lagi cari makan, digeser telurnya, ganti telur dia sendiri gitu. Nah, kuku smarfing ini biasa terjadi. Saya ambil contoh misalnya kita kan punya pekerja migran banyak di Hong Kong. Di Hong Kong tuh lebih 100.000 ya. Banyak kan dari Jawa Timur. Kalau akhir pekan mereka kumpul di Causeway Bay, di Victoria Park ya. Dan kirim-kirim uang ke kampung halaman. Nah pada suatu waktu ada yang disalahgunakan oleh mafia narkotik Hong Kong. Oke, saya bantu ngirim, pasti nyampe murah, cepat. Ngirim melalui mafia narkotik yang ada di Malang. Terkirimlah uang itu, nyampe uangnya. Tapi kalau kita tanya uang siapa yang dikirim, bukan uang pekerja migran, uang si narkotik yang misuse legitimate business. Yang harusnya PMI itu halal-halal saja ngirim uang, boleh-boleh saja, itu memang sah. Tapi yang dikirimkan uang hasil narkotik itu. Itu namanya misuse of legitimate business. Atau pernah juga dulu terjadi, dulu ada atase imigrasi kita melakukan korupsi melalui jual beli visa di travel lain, di kantor lain. Ada hasil korupsinya itu dikirim lewat KBRI, ada juga. Sampai saya bilang sama duta besar ya, tolong nih yang dari Cina nih duta besar,
Jangan boleh orang ini kirim duit lewat sini karena duitnya duit haram itu. Ya, Itu ya. misuse of legitimate business juga. Heeh, heeh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tiga. modusnya exploiting international jurisdiction issues ya. Memanfaatkan kemudahan di negara lain, kan kemudahan buat perusahaan misalnya, kemudahan rahasia bank, kemudahan perpajakan, kemudahan perjudian misalnya. Itu dimanfaatkan. Misalnya contoh Panama Paper misalnya. Ya, ya, kita ingat Paradise waktu itu Paper, ya. Pandora Paper. Mereka buat perusahaan di Panama, di British Virgin Island ya. Perusahaan ini pasti ada maksudnya didirikan. Kadang-kadang bukan ekspansi, tapi seringkali untuk tax avoidance, mungkin tax evasion karena melalui transfer pricing ya. Bisa juga mereka menyandang dana, atau bisa juga mereka memanfaatkan kemudahan negara lain dalam bentuk perjudian. Misalnya ada dulu kepala daerah kita berjudi di Singapura, Malaysia misalnya. Di sana boleh, di lokal tertentu lokalisasi boleh berjudi. Ini pejabat ini bawa duit korupsi, Ditaruh sana. bohong-bohongan main judi, seolah main judi. Setelah dia tarik uangnya kembali, ternyata itu uang hasil korupsi, baru bawa pulang. Nah, ngakunya menang judi, padahal bukan, padahal hasil korupsi. Itu termasuk offshore conversion atau exploiting international jurisdiction issues. Kemudian yang keempat, menggunakan dokumen atau identitas palsu. Di Indonesia sangat tinggi karena kita belum punya single ID, administrasi kependudukan kita kurang bagus. Dulu tuh saya di PPATK kita punya program pencegahan namanya buat single ID untuk seluruh masyarakat, tapi kan anggaran dibesarkan, akhirnya dikorup, jadilah kasus IKTP yang Ya, begitu kita besar. ingat waktu itu. Ya. Dan di Indonesia buat KTP palsu itu mudah. Jadi bisa buka rekening baik KTP palsu, bisa menipu sana sini, nambung uang di rekening-rekening palsu juga. Dan hati-hati karena termasuk high risk lingkungan bisnis di Indonesia ini. Dan mungkin pemirsa atau siapa pernah membaca melihat kasus identitas palsu di Bekasi, Iya. Jawa Tengah, ada juga di Lombok. Kalau di Bekasi itu ya, si Umar ini namanya udah setahun dia nikah ya. Setelah setahun dia lapor ke polisi, dia jadi korban pernikahan sesama jenis. Ya, ya. Aneh, kenapa yuk lapor setelah setahun, ngapain aja kok? Terus Ya, baru ya, lapor ya. jadi korban. Itu terjadi di Indonesia saja, di luar nggak ada seperti itu. Ya. Di Jawa Tengah, Lombok seperti itu bisa terjadi korban pernikahan sejenis. Ya. Dan di Indonesia banyak, bukan hanya KTP, bisa paspor, bisa kartu keluarga, segala macam bisa dipalsukan. Dan ini cukup tinggi. Dan terakhir yaitu cuci uang yang menggunakan anonymous asset type. Ya. Aset-aset tanpa nama seperti uang, emas batangan, perhiasan, makanan. Ini banyak dilakukan kembali oleh teman-teman ya, sebagian dari pajak seperti alun, taruh uang tunai di safe deposit jadi modus, jadi high risk produk ya. Zaman Gayus sama juga, dia punya lebih malah safe Lebih deposit. banyak. Ya. Padahal itu di bawahnya alun posisinya Ya, waktu ya. itu. Jadi ini modus yang banyak juga dipakai, anonymous asset type. Ini sebenarnya kelemahan uang sistem cuci uang itu adalah kalau transaksi itu tunai. Karena tunai itu tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada paper trailnya, susah melacak. Makanya kita usulkan ke pemerintah, ke DPR supaya ada pembatasan transaksi tunai untuk jumlah 100 juta. Cuman sayang DPR ketakutan mau mengesahkan ini gitu. Takut apa, mungkin ya ada yang bilang anggota DPR kalau ini disahkan DPR nangis semua nanti katanya. Dia takut rezekinya berkurang jangan-jangan gitu. Karena dibatasi 100 juta lewat sistem perbankan, di bawah itu boleh tunai. Supaya kita akomodir semua kebutuhan, termasuk kalau ada untuk keperluan berobat, keperluan memenuhi keputusan pengadilan, kita semuanya akomodir. Cuman seringkali manfaat yang begitu besar hilang gara-gara ketakutan yang tidak beralasan. Manfaatnya misalnya kalau transaksi tunai kan jelas sekali ya, berisiko, tidak cepat. Kalau non tunai kan cepat, aman, nyaman. Beli rumah, masa beli rumah misalnya berapa harus hitung Hitung satu-satu. ya, tidak aman dan tidak nyaman, nggak efisien. Terus yang kedua, biaya pencetakan pengiriman uang itu tinggi sekali, triliunan. BI keluarin tiap tahun. Kalau ini pakai transaksi lewat sistem kan menghemat sekali biaya itu. Yang ketiga, kalau pakai transaksi melalui sistem perbankan, digital atau e-money, kan uang itu bisa mengendap di bank.
bisa diputar buat perekonomian, investasi, produksi, buat pertumbuhan, buat kita semua. Jadi manfaatnya banyak buat masyarakat, buat perekonomian kita. Cuma ini kurang dimengerti. Mereka ketakutan saja sehingga kecenderungannya menolak karena tidak sesuai dengan kepentingan pribadi, kepentingan politisi, kepentingan partainya, jadi kecenderungan menolak. Tapi ada RUU satu lagi perampasan aset tindak pidana sudah dapat prioritas, saya dengar, mudah-mudahan benar-benar dibahas sehingga memudahkan mengejar hasil tindak pidana. Itulah 5 modus utama. Nah, ada satu lagi yang sering dilakukan di Indonesia, yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Kebetulan saya sering menjadi ahli kasus korupsi dan cuci uang ini. Misalnya yang namanya mingling atau co-mingling. Mingling itu mencampur antara hasil kejahatan dengan uang sah. Misalnya buat pom bensin, buat usaha peternakan, buat konstruksi, buat usaha burung walet. Nanti halal haram itu tercampur di situ. Kalau didakwa korupsi dan cuci uang, dia bilang saya berusaha. Nah, ini banyak sekali. Nah, penegak hukum harusnya melihat ini sebagai salah satu modus ya. Dan harus bisa disita semuanya sesuai dengan pasal 39 KUHP. Karena dia sudah menggunakan perusahaan-perusahaan itu, menggunakan sebagian uangnya untuk menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan di situ gitu. Ini cukup banyak. Mayoritas kepala daerah kalau begitu diadili, dia bilang saya ada usaha itu, selalu itu. Ya. Tapi Pak, kalau kita melihat kan dengan banyaknya modus, tentu juga Pak, yang mengawasi sebenarnya tidak sedikit dan semakin bertambah tentunya ya, termasuk juga ada LSM yang terus mengawasi. Nah, kalau dari evaluasi yang dilakukan oleh Pak Yunus nih, kalau melihat dengan keberadaan masing-masing institusi yang ada untuk bisa mencegah pencucian uang ini sendiri, yang belakangan kasusnya juga makin banyak gitu ya Pak ya. Nah, ini apa catatan yang Pak Yunus bisa berikan terhadap institusi yang berwenang? Jadi sebenarnya institusi itu udah cukup banyak, mulai dari regulator, ada OJK, ada BI, ada Bapepti, ada keuangan, ada hukum HAM, semua regulator membuat aturan ya. Kemudian industri melaksanakan aturan-aturan itu, memang harus ada enforcement yang ketat ya. Kemudian untuk PPATK juga kan ada di situ menerima laporan. Kalau dalam permainan bola, PPATK itu seperti gelandang, midfielder. Sebagai playmaker memberi umpan kepada para striker, para penyidik. Semua penyidik bisa menyidik TPPU. Pokoknya kasih umpan. Nah, kalau udah kasih umpan harusnya ya lakukan penyelidikan, cari bukti permulaan. Kalau sudah ada bukti permulaan 2 buktinya, naikin jadi penyidikan, ada pelakunya, terus selesai kasih ke kejaksaan. Itu yang diharapkan, persepsi yang sama antara penyidik satu dan lain, penyidik dan PPATK, termasuk penegak hukum lainnya harus sama persepsi dulu dan mau menggunakan pendekatan follow the money, pendekatan penjualan dalam rangka mencegah, memberantas kejahatan. Karena tujuannya itu mengurangi angka kriminalitas dan membuat sistem keuangan, sistem perangan menjadi lebih dipercaya, lebih stabil karena tidak disalahgunakan oleh pelaku kriminal. Itu tujuan bersama. Dan masyarakat kita harapkan sekali karena masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan. Netizen misalnya, dia berhak atas informasi apakah kasus ini diselesaikan apa tidak ya. Bisa memberikan pressure supaya kasus itu berjalan. Terakhir kan kalau kita lihat kasus itu berjalan lebih banyak karena dorongan. Iya, dorongan dari netizen. Jadi disidik segala macam sampai jadi tersangka. Saya duga kuat banyak sekali pengaruh dari netizen. Berilah netizen informasi, dia berhak atas informasi, right of information itu ada, hak asasi dia, dan kita harus transparan menyelesaikan sesuatu itu. Karena kalau transparan, yang jahat-jahat nggak akan kelihatan, itu susah dia lakukan kejahatan ataupun macam-macam permainan itu. Nah, ini harus semuanya bekerja sama. Jadi saya ingat pernyataan dari William Webster, bosnya FBI di Washington DC. Dia tulis di temboknya di kantor itu, the most effective way to combat a crime is cooperation. Cooperation among us with the public, semuanya harus kerjasama. Kalaupun dibuat 10 KPK, 10 PPATK, 10 lagi penyidik lain, kalau nggak kerjasama, malah saling berantem, malah buang energi, buang duit saja. Betapa banyak resources kita habis untuk memberantas kejahatan di Indonesia. Padahal seharusnya dia jadi profit center. Harus dikejar, dirampas aset-aset itu. Pendekatan follow the money seperti itu, mengajar aset,
dirampas sehingga motivasi dia melakukan kejahatan jadi berkurang. Hmm. Negara nggak berat di ongkos terus, ngeluarin duit terus sampai sekarang. Sampai utang kita banyak nih. Iya, utangnya juga Ya. makin berat untuk bisa dibayar gitu ya Pak. Ya. Pak, tadi Bapak sampaikan kan sebenarnya ada 5, kemudian bertambah lagi satu modus yang link-link itu tadi yang Ya, terakhir kan ya, Pak. ya. Nah, apakah kemudian kalau dari catatan Bapak dengan aturan yang ada, ini masih ada celah untuk memungkinkan para pelaku ini untuk terus, atau undang-undangnya yang masih dibenerin, atau regulasinya yang harus diperbaiki lagi, atau hukumannya justru diperberat? Nah, kalau evaluasi dari Pak Yunus gimana? Kalau undang-undang udah cukup ya, udah cukup, hukuman tidak perlu diperberat ya. Yang penting implementasinya konsisten, ditegakkan secara konsisten. Karena saya lihat kalau undang-undang itu diperberat, undang-undang apapun juga, justru saya lihat ada bahayanya gini. Di dalam praktik oknum tuh sering bernego-nego soal kasus ya. Mau damai apa enggak, mau restoratif justice enggak, alasannya gitu. Out of the court, oke, out of the court, cuman bayar dong denda minimum. Kalau dendanya dibuat besar, seperti perbankan minimum 5 miliar, bayangkan. Setiap kasus yuk bayar denda minimum katanya. Itu ada oknum penyidik yang ngomong begitu sama pengacara yang nangani kasus perbankan. Saya bilang mahal bener kalau gitu. Masa satu orang suruh bayar 5M denda minimum. Jadi bukan soal berat enggaknya, yang paling penting adalah gimana konsistensi menegakkan ketentuan. Walaupun tidak berat enggak apa-apa, yang penting konsisten, itu yang paling penting. Bukan berat enggaknya. Berat tapi enggak pernah dipakai, tapi justru dipakai meres, bahaya justru. Bahaya sekali itu. Kemudian yang perlu juga adalah persepsi yang sama, kerjasama, komunikasi antara para aparatur ini. Mungkin kita lihat masih ada belum sama persepsi, belum sama kerjasama yang bagus. Seperti dalam kasus terakhir, Ya. Menko ngomong segini, Nah. begini. Nah. Jadi itu menunjukkan adanya komunikasi, mungkin ya persepsi yang belum sama. Setelah mereka rapat kemarin, membuat katakanlah tim gabungan, ya benar. Cuman tim gabungan itu menurut Perpres 50 mengenai pelaksanaan keuangan PPATK yang membuat itu penyidik. Dibuat gabungan dengan PPATK baru dibahas kasus yang berat-berat itu. Kalau komite TPPU lebih banyak koordinasi kebijakan sebenarnya, ya, mengkoordinasi supaya tidak konflikting, supaya sinergis gitu. Nah itu memang jalan terbaik dengan tim gabungan seperti itu. Ya. Dan harus bersih dari kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini yang agak repot ini kalau bagian terakhir ini. Ya. Karena kan keputusan untuk pembentukannya pun itu juga melalui proses politis. Keputusan pemilihan anggotanya pun seringkali juga melalui proses politis juga. Nah, ini yang memisahkan paling tidak, ini yang agak berat sepertinya ya Pak Yunus harus ya. objektif, profesional, adil lah untuk itu ya. Kalau enggak bisa zalim namanya kalau enggak adil itu. Pak Yunus, ini kalimat terakhir sebagai closing statement dari Pak Yunus ini sebagai pakar hukum perbankan ya Pak, berkaitan mengenai tema kita di episode ini, marak pencucian uang, bagaimana hukumnya? Terakhir silahkan. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau cuci uang jelas ya udah dikriminalisir sejak tahun 2002 ya, 17 April 2002 dinyatakan sebagai satu perbuatan pidana. Bisa mengenai individu, bisa mengenai korporasi. Dan kita harus sadari ini sebagai salah satu pendekatan dalam rangka mengurangi angka kriminalitas ya. Itu pertama. Yang kedua, membuat sistem keuangan itu menjadi lebih stabil karena dipercaya, tidak disalahgunakan oleh mereka. Jadi kita harus bersama-sama memberikan semacam social control ya. Mungkin bahasa lebih kerasnya nahi mungkar. Masyarakat harus melakukan social control. Hukum itu nggak akan jalan kalau hanya mengandalkan penegak hukumnya, nggak akan jalan. Kita semua penegak hukum harus berikan social control, netizen harus memberikan pengawasannya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kalau semuanya sudah permisif, masyarakatnya permisif, sangat bahaya sekali. Semuanya jadi halal, yang haram jadi halal, yang menyimpang dibiarin saja, itu bahaya sekali. Justru kita butuhkan publik. Hukum ini bagus kalau culture publiknya, budaya hukumnya bagus, budaya penegak hukumnya bagus, bukan hanya substansi sama aparatur yang bagus, tapi culture masyarakatnya yang mendukung sangat-sangat perlu sekali. Kalau enggak, tidak akan jalan hukum ini. Jadi karena ketika kita bicara mengenai perbankan itu erat kaitannya dengan trust, maka trust itu yang harus dibangun ya Pak, salah satunya tadi Trust Pak. harus dijaga dan dipelihara, dan tolong hati-hati juga menjelang pemilu tahun depan. Nah, ini. Kredit macet cenderung meningkat. Skandal perbankan kecenderungan meningkat. Nanti lihat aja
Biasanya dulu kalau dilihat sejarah Bank Bali, ada dulu bank pemerintah dibobol terkait dengan pemilu. Mereka cari duit karena di Indonesia itu money politik masih sangat-sangat dominan. Jadi hati-hatilah perbankan, disuruh jadi sponsor kegiatan ini, tolong you biayain, itu biayain. Ya selain dimintain kredit, kadang-kadang ada macam-macam penyimpangan. Jadi hati-hati saja pesan saya buat industri keuangan. Karena tahun politik tahun yang high risk. Nah, Ya, itu harus diwaspadai. Harus dilakukan risk management yang lebih komprehensif. Risk management bagian hidup dari bank itu sendiri. nah Ini termasuk risk yang baru yang real yang di depan mata itu. ini pesan yang sangat kuat dari seorang Yunus Hussein. Ini berkaitan mengenai tahun politik, tentunya bukan hanya bagi industri keuangan tetapi bagi kita semua untuk terus waspada, mengingat ketika kita bicara mengenai pencucian uang ini modusnya semakin banyak ya Pak, dan kalau kita tidak waspada bisa jadi kita menjadi bagian dari pencucian uang itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yunus Hussein SHLLM, ini ahli hukum perbankan yang sudah sharing di podcast Suara Hukum episode kali ini. Mudah-mudahan saja sahabat semua bisa tercerahkan dan paling tidak memahami bagaimana kemudian pencucian uang itu, modusnya termasuk seperti contoh kasusnya, dan bagaimana kemudian upaya-upaya yang membuat agar pencucian uang itu sendiri bisa semakin minim, mengingat kalau tadi Pak Yunus menggarisbawahi tindak pidana dasarnya yakni korupsi, narkotika, perpajakan dan perbankan dari hari ke hari jumlahnya belum mengalami penurunan. Sekali lagi terima kasih Pak Yunus. Ya, sama-sama. Kepada semua sahabat Suara Hukum, ikuti terus episode dari Suara Hukum yang tentunya akan menghadirkan narasumber-narasumber menarik untuk bisa mengelaborasi, menganalisis, mendiskusikan mengenai fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita. Dan ikuti terus sosial media dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk bisa terus mengupdate berbagai macam kegiatan yang bisa Anda ikuti. Akhirnya saya Brigita Manohara pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Suara Hukum.